Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa kami terhadap karib kerabat, sahabat kaum muslimin dan kaum muslimat MTSN 2 Solok Selatan yang berbahagia dan dimanapun berada. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat beringan salam kami sampaikan kepada Allah buat junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat MTSN 2 Solok Selatan dimanapun berada, ada 4 golongan orang yang tidak disentuh oleh api neraka. Kata Rasul di depan para sahabat, maukah engkau aku beritahu orang-orang yang tidak disentuh oleh api neraka? Lalu sahabat menjawab dengan senang hati, ya mau Rasul. Apakah itu Rasul? Lalu Rasul menjawab dan menguraikan, yang pertama itu hayin. Hayin itu adalah orang yang tidak mudah marah, teduh dan tenang jiwanya. Di sini ada juga kita dapat sedikit hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang orang yang suka marah. Diterangkan orang kuat itu bukan diukur dari bertarung atau dia berkelahi menggunakan fisik dan tenaga. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan amarah dirinya. Kita sebagai guru di sini banyak sekali dipancing oleh amarah-amarah yang mungkin perantara dari murid-murid yang tidak patuh, yang sering terlambat, heboh di dalam kelas, dan lain sebagainya. Ada beberapa orang terkadang tidak bisa menyikapi hal tersebut. Dia emosional, marah-marah, sehingga kita dinilai oleh seorang murid itu pemarah. Begitu. Yang menilai kita ini orang, baik dari murid, dari masyarakat setempat, dari guru-guru, dari teman sebaya dan lain sebagainya. Siapapun itu pasti bisa menilai diri kita. Namun di sini tanggung jawab kita adalah memperbaiki diri kita seutuhnya dan lakukanlah hal-hal yang positif. Jadi di sini hal negatifnya adalah murah amarah. Untuk supaya murid itu dapat kita rangkul dengan baik, maka tuntunlah diri kita ini untuk selalu berbuat baik kepada dirinya, untuk supaya selalu membuat dukungan seperti cerita-cerita inspiratif yang membuat dirinya itu sadar akan tingkah jelek yang mereka perbuat. Yang kedua kata Rasul, yaitunya layin. Layin ini adalah orang yang santun dan lemah lembut dalam bertutur kata. Di sini kami kutip dari surat Al-Baqarah ayat 83. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakan salat dan tunaikan zakat. Kita garis bawahi di sini, bertutur katalah dengan baik kepada sesama manusia. Sebenarnya sudah ada di filsafah Minang. Minang mengatakan ada kato-kato nenampe. Kalau orang Minang melengong kato-kato yang ngampe, pastinya lah mengerti.
Tapi itulah yang tidak bisa kita terapkan kepada anak-anak zaman sekarang. Karena apa? Karena teknologi dan zaman semakin globalisasi parah lagi, sehingga kita tidak bisa mengontrol secara detail untuk anak-anak zaman sekarang, seperti HP, main games, segala macam. Sehingga itulah yang membuat dirinya itu lengah akan peradaban. Bahkan sekarang banyak terjadi hal seperti ini. Jikalau dia bertanya kepada kita, nggak tahu alamat gitu, padahal dia menghadap kepada kita. Misalnya salah satu contoh, kita menyuruh gitu, "Hai nak, tolonglah bapak." "Tolong apa?" "Mengapa?" Seolah-olah dia itu remeh gitu, nggak tahu alamatnya. Sebaiknya kan dia jawab kayak gini, "Ya pak, tolong ngapa pak?" Apa itu pak? Jelas apa? Adalah gurunya yang dipanggil gitu. Tapi anak sekarang tidak kayak gitu. "Tolong pak sebentar nak." "Sabar sebentar pak." Itu kan tidak seharusnya dilontarkan kepada orang-orang yang lebih dewasa kepada kita. Yang ketiga itu qorib. Kata Rasulullah, qorib ini artinya orang yang akrab dan ramah, menyenangkan ketika diajak berbicara. Nah, di sini. Ini teruntuk kepada orang-orang yang suka bergaul dan teruntuk kepada orang-orang yang hatinya lapang, selalu sabar dan ikhlas akan interaksi sosial dengan sama masyarakat, teman sebaya, dan dimanapun dia berada. Lawan dari qorib ini adalah orang-orang yang tidak suka bergaul, berarti orang-orang yang hatinya sempit gitu. Terkadang dia melihat orang itu bahagia, dia sakit. Melihat orang itu memiliki sesuatu yang mungkin ada nilainya, seperti harta benda, pakaian, ilmu, dan lain sebagainya, dia merasakan sakit gitu. Di sini ada beberapa yang dapat kami terangkan. Surah An-Nisa ayat 32. Artinya, janganlah kamu iri hati dan dengki terhadap kurnia Allah. Kalau ada orang nampak dia awak bonda baru, HP baru, ilmunya tinggi, titipan kainnya tu kayak gini ko, adalah ujian dan dia lulus, jangan iri. Ingatlah bahwa Allah itu pasti memberikan kita sesuai dengan apa yang kita perlukan. Ya. Jika kita belum lulus, jika kita belum dikasih oleh Allah beberapa titipan dan orang sudah dikasih, jangan kita merasa minder. Karena kalau kita minder, berarti kita nggak percaya bahwa Allah itu adil. Kita nggak percaya bahwa Allah itu memiliki qada dan qadar. Ya. Lanjut yang keempat, itu sal. Sal ini artinya orang yang selalu memudahkan urusan orang lain. Seperti kita terhadap murid kita, ada tugas-tugas yang belum selesai tetapi belum tepat waktunya. Dia tidak mengasihkan, belum pada waktunya ya. Kita kasih dia kemudahan. Kapan kamu bisa menyelesaikan? Kalau tidak juga, apa kira-kira tugas yang bisa membuat dia itu tuntas tetapi tidak lari dari apa yang kita ajarkan? Seperti juga atasan kepada bawahnya, tidak begitu persulit
urusan-urusan yang diemban oleh bawahan. Itulah 4 golongan yang diterangkan oleh Rasul supaya tidak disentuh oleh api neraka. Yang pertama, hayyin, orang tidak mudah marah, teduh dan tenang jiwanya. Yang kedua, lain, orang yang santun dan lemah lembut dalam berbicara atau bertutur kata. Yang ketiga, qarib, orang yang akrab dan ramah, menyenangkan ketika diajak berbicara. Selanjutnya, orang yang sal, orang yang selalu memudahkan urusan orang lain. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan jemaah. Para sahabat MTSN 2 Solok Selatan dimanapun berada, kebenaran itu hanya milik Allah dan kesalahan itu datang dari kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.